kami mendapat kabar kemarin ya setelah divaksin tanggal 28 pastinya ya, tanggal 29 kabar masuk di klinik ya, kemudian mual muntah ya, mual panas. Itu menjadi bagian kami dengan pemerintah daerah untuk memantau kejadian suspek diduga kejadian ikutan pasca imunisasi. Namun tentunya segala bentuk pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Dan kejadian Pfizer kan pastinya Pfizer ya Pak ya. Pfizer itu memang 10% itu secara umum dibilang umum itu memang membuat ada kejadian kipinya itu 10% secara umum itu menyebabkan panas ya, kemudian demam, nyeri tempat suntikan, malas, keluhannya gitu. Tapi ada 1% ya itu sampai mual, sampai yang 0,1% itu bisa insomnia ya, kemudian bengkak pada tempat suntikan, dan kejadian yang jarang itu Bell's palsy, itu peron. Tapi itu kami anggap itu suatu hal yang wajar di vaksinasi ini, karena vaksinasi anak pun DPT aja disuntik pun panas ya. Tapi kami menjadi concern kami, perhatian kami, apapun bentuknya kejadiannya itu menjadi laporan kami kejadian ikutan pasca imunisasi. Kami belum bisa menduga dugaan itu apakah itu kipi benar apa enggak. Tapi apapun bentuknya tetap kita duga kipi ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan alhamdulillah sudah sehat ya, saya pantau ke sini. Memang terima kasih dari media sudah menyampaikan ya ada dari kami memang tidak bisa memantau secara terus menerus orang-orang, ada 200.000 penduduk Pringsewu mau divaksin. Nah, nggak bisa memantau semuanya, pasti dari berbagai pihak lah kita bisa memantau, dari media, dari ada nomor handphone yang di kartu vaksin kan juga ada di Bida Desa. Kalau ada kejadian kan tiap kali ya kita tiap kali dari Pamong bisa laporkan Pamong. Karena namanya vaksin ini pasti orang minum paracetamol aja ada yang gatal-gatal juga ya, pasti ada. Jadi sekian ribu orang makan kerupuk aja pasti ada yang gatal, ada yang ya, tapi itu menjadi concern, menjadi perhatian kami apapun bentuknya itu akan kita pantau. Alhamdulillah di Pringsewu kejadian kipi, suspek kipi itu tidak sampai 1%. Ya, belum sampai 1%. Tapi kebanyakan keluhannya biasanya kemang pegal di suntikan. Dan mungkin Pak Lurah juga tahu lah, makanya mungkin bersuntik, apalagi AstraZeneca ada yang riang, ada itu semua tergantung daya tahan tubuh kita. Itu vaksin yang bagus. Jadi kami berharap nanti Mas Asep ketika mau dosis 2 ya tetap datang, nanti kita pantau ya, kita pantau kalau itu kan kalau bisa dosis 1 berarti dosis 2 nya tidak terlalu berpengaruh ya. Karena gini, kita mau lanjutkan Mas Asep itu nanti jadi peserta BPJS yang PBI itu wajib vaksin dosis 2 ya. Nanti kalau itu sudah pernah kejadian begini akan kita pantau benar. Sebelum itu minum obat dulu ya, mualnya, kemudian jangan begadang. Biasanya orang yang divaksin keluhannya yang ini biasanya begadang dulu malamnya. Saya aja tepar 2 hari Pak, nggak bisa bangun Pak. Iya. Suntik Moderna tepar 2 hari. Tapi saya sudah 3 kali ya, orangnya mau 4 kali Pfizer 4 kali, saya suruh Pak Pfizer 4 kali karena nakes. Terima kasih Pak Mardoyo, Pak Heri, Pak Lurah ya. Pada warganya yang seperti ini, tolong laporkan segera ke bidan desanya. Dan bidan desanya Pak Kipi, dan kami berharap juga dari Pak Klinik. Keluhannya nggak berat, misalnya gula darahnya nggak terkontrol, harus terkontrol baik, ya itu sebenarnya masih bisa gula darahnya di bawah 200, atau tensinya ternyata masih di bawah 140, 130, 120 normal, itu masih bisa kita lakukan vaksin. Tapi kalau misalnya ternyata emang berat, mungkin kita harus konsulkan dulu. Biasanya nanti kita ke rumah sakit arahkan ke dokter spesialis. Ternyata emang tidak bisa, karena kan di rumah sakit nanti ada pemeriksaan lebih lanjut, mungkin direkam jantung, di rongsen, kemudian di lab.
fungsi ginjal, fungsi yang lain-lainnya. Ketika ternyata berat, baru mungkin ada rekomendasi dokter spesialisnya bahwa tidak bisa untuk divaksin. Oke. Gitu. Nah, kendalanya gini dok. Kalau Mungkin saya potong. Ya. Jadi saya tuh kami perhatiannya orang-orang dan komorbid itu malah divaksin. Karena banyak meninggal itu komorbid. 416 penduduk Pringsewu 7 bulan terakhir ini meninggal karena COVID. Banyakannya 80%-nya karena diabetes mellitus, kencing manis sama hipertensi. Justru orang-orang itu yang merasa dia punya hipertensi itu wajib divaksin. Saya capek ngurusin yang meninggal itu Pak. Semua capek, kasihan kan orang meninggal. 416 gua bayangin, umur saya baru inilah kurang dari 1 tahun 416 penduduk Pringsewu meninggal. Kemudian yang menyatakan tidak bisa divaksin itu bukan pernyataan sendiri dokter puskesmas bisa menyatakan, tidak strongsen sih ya. Kalau dokter puskesmas nanti kalau dia punya BPJS pastinya kan, kalau PK kan dia punya BPJS, kita diarahkan strongsen oleh puskesmas Gratis Surabaya. Tapi intinya dia tidak bisa menyatakan saya nggak bisa divaksin karena saya punya penyakit bawaan. Kata dia. Belum diperiksa. lebih lanjut lah ya. Ya, kan screening dulu kan setiap itu kan tensinya berapa. Karena saya tensinya 150 aja sekarang bisa disuntik vaksin. Gula darah asal dia terkontrol bisa divaksin. Dari vaksinasi inilah kita tahu kondisi badan kita. Ya kan? Jadi saya nggak pernah diperiksa dari vaksin, diperiksa tensinya. Kita tahu dia kondisi badannya. Karena apa? Saya kasihan kalau orang tidak bisa divaksin. Saya taruh yang kecil aja tadi, dia mau ziarah kubur ke Malaysia, dia cuma dada aja di Bakauni. Nah, jadi tidak ada surat penuh. Kalau mau ada surat edaran dari Kementerian Perhubungan, perjalanan darat jika tidak bisa menunjukkan kartu vaksin bisa menunjukkan surat keterangan dokter tidak divaksin vaksin. Iya, surat keterangan dokter, bukan keterangan sendiri.